Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaini dengan NIM 1804489. Saya Sutia dengan NIM 18040090. Saya Tresna Ardian dengan NIM 18040091. Ingin menjelaskan tentang difusi dan disolusi obat. Kenapa sih sediaan farmasi harus dilakukan pengujian difusi dan disolusi obat? Di sini ada contoh proses difusi gula dalam air. Pertama, segumpalan gula dimasukkan ke dalam air sehingga terjadi perpecahan molekul gula. Difusi. Difusi yaitu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekular secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul. Di sini ada jenis-jenis difusi. Ada difusi biasa dan juga difusi khusus. Difusi biasa terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofobik atau tidak berpolar atau berkutub. Kemudian difusi khusus terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofilik atau berpolar dan ion. Berdasarkan jenis membran yang dilalui, difusi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu difusi molekuler atau permeasi, difusi yang melalui pori suatu membran, dan juga difusi. Difusi molekuler atau permeasi adalah difusi yang melalui media yang tidak berpori. Ketika difusi ini bergantung pada disolusi dari molekul yang menembus dalam keseluruhan membran. Kemudian difusi yang melalui pori suatu membran yang berisi pelarut. Difusi ini berpengaruh oleh ukuran relatif molekul yang menembus membran serta diameter dari pori tersebut. Difusi melalui suatu membran dengan susunan anyaman polimer yang memiliki saluran yang bercabang dan saling bersilang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi ada ukuran partikel, ketebalan membran, luas suatu area, suhu, konsentrasi obat, koefisien difusi, viskositas, dan juga koefisien partisi. Apa itu disolusi? Disolusi adalah proses pelepasan senyawa obat dari sediaan dan melarut dalam media pelarut. Faktor yang mempengaruhi laju disolusi obat secara in vitro diantaranya sifat fisika kimia obat, faktor formulasi, faktor alat dan kondisi lingkungan. Sifat kelarutan, yang pertama polimorfisme, yang kedua keadaan amorf, yang ketiga asam bebas, basa bebas atau bentuk garam, yang keempat pembentukan kompleks, larutan padat dan campuran, yang kelima surfaktan, yang keenam suhu, yang ketujuh ukuran partikel, yang kedelapan viskositas, yang kesembilan pH. Faktor formulasi terdiri dari beberapa. Yang pertama, jumlah dan tipe eksipien seperti garam netral. Yang kedua, tipe pembuatan tablet yang digunakan. Yang ketiga, ukuran granul dan distribusi ukuran granul. Yang keempat, gaya pengempaan dan kecepatan pengempaan. Yang kelima, jumlah dan tipe surfaktan kalau ditambahkan serta metode pencampurannya. Yang terakhir, jumlah dan tipe penghancur serta metode pencampurannya. Apa sih uji disolusi? Uji disolusi yang diterapkan pada sediaan obat bertujuan untuk mengukur serta mengetahui jumlah zat aktif yang terlarut dalam media pelarut yang diketahui volumenya pada waktu dan suhu tertentu menggunakan alat tertentu yang didesain untuk diuji. Selanjutnya ada peranan uji disolusi. Yang pertama, ada uji disolusi digunakan untuk dalam bidang industri, dalam pengembangan produk baru, untuk pengawasan mutu, dan untuk membantu menentukan ketersediaan hayati. Yang kedua, adanya perkembangan ilmu pengetahuan seperti adanya aturan biofarmasetika telah menegaskan pentingnya disolusi. Yang ketiga,
ada karakteristik disolusi, biasanya merupakan sifat yang penting dari produk obat yang memuaskan. Yang keempat, uji disolusi digunakan untuk mengontrol kualitas dan menjaga terjaminnya standar dalam produk tablet. Yang kelima, uji disolusi untuk mengetahui terlarutnya zat aktif dalam waktu tertentu menggunakan alat dissolution tester, sehingga bisa menentukan waktu paruh dari sediaan tersebut. Seperti gambar di layar ini, ada dua tipe disolusi, yaitu tipe dayung dan tipe keranjang. Kalau tipe dayung itu, dia kerja mekanismenya dengan mendayung. Kalau tipe keranjang, dia di dalamnya ada bentuk seperti keranjang.